Diskusi tentang profesi penegakan hukum di Indonesia adalah sesuatu hal yang tentu sangat menarik karena kita tahu bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dalam pasal 1 ayat 3-nya ditegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum. Dan memang untuk menegakkan hukum dan keadilan itu, ini tidak terlepas daripada peran sentral berbagai macam APH ataupun aparatur penegak hukum, ya kan, membutuhkan berbagai macam profesi-profesi hukum dalam fungsi untuk menegakkan ya konstitusi itu sendiri, yaitu pasal 1 ayat 3. Dan dalam kaitan dengan hal ini saya ingin menarik satu hal yang uh, tentu selalu menjadi bahan perbincangan, yaitu advokat, ya kan? Kita tahu bahwa advokat ya merupakan sesuatu profesi yang tentu memiliki basis sejarah yang cukup panjang, gitu kan, sehingga kita tahu sampai detik hari ini kemudian advokat itu tidak pernah kemudian terlepas jubahnya sebagai profesi yang mulia atau sering disebut dengan istilah officio mobile. Advokat adalah profesi yang sangat berarti, profesi yang sangat mulia gitu. Nah, tapi kita lihat dalam potret penegakan hukum tanah air hari ini, kita melihat bahwa advokat ini kemudian seakan-akan kemudian fungsinya sebagai aparatur penegak hukum, dalam filosofinya sebagai official mobile, profesi yang mulia, kita lihat dalam kenyataan hari ini, realitas hari ini, advokat tentu sangatlah kita sesali gitu. Mengingat kita misalnya melihat contoh yang hari ini, yang beberapa hari ini terjadi, misalnya ada Kamarudin Simanjuntak, ya kan? Kita tahu Kamarudin Simanjuntak adalah sosok advokat yang memang mengagetkan si antero tanah air ini dalam kaitan karena adanya peristiwa pembunuhan berencana, ya kan, yang dilakukan oleh ex Kadif Propam Mabes Polri, ya kan, yang kemudian peristiwa hukum tersebut ataupun peristiwa pembunuhan berencana itu yang awalnya itu penuh dengan misteri, tetapi dengan retorika yang vokalnya kemudian fakta-fakta yang sebelumnya disembunyikan, dirahasiakan, barang-barang bukti yang dilakukan berbagai macam upaya untuk menghilangkan semua jejak-jejak barang bukti itu kemudian terungkap satu demi satu, sehingga hari ini uh, ada putusan daripada pengadilan dalam menghakimi peristiwa tersebut. Namun ini kaitannya dengan dia sebagai profesi yang menjalankan tugas sebagai profesi advokat, profesi yang mulia ini, kita lihat hari ini dia ditetapkan sebagai tersangka, ya kan, tersangka tindak pidana pencemaran, kurang lebih seperti itu kalau kita membaca media-media yang ada. Nah, itu sangat kita sesalkan, dan padahal memang kita tahu bahwa advokat sendiri adalah posisinya itu equal, ya kan, posisinya itu setara dengan uh, profesi-profesi hukum, penegakan hukum lainnya, baik polisi, baik hakim, baik itu jaksa. Itu mereka dalam penegakan hukum kita tidak ada yang istilahnya diskriminatif, gitu kan. Semuanya itu adalah sama gitu. Dan untuk advokat sendiri kita lihat dalam undang-undang uh, advokat misalnya dalam pasal 16 undang advokat disebutkan bahwa advokat adalah advokat dalam menjalankan profesinya atau advokat dalam menjalankan tugasnya, ya kan, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana. Tapi lagi-lagi kita lihat kan hari ini, ya kan, bahasanya di situ sangat jelas dalam menjalankan tugasnya, ya kan, sebagai dalam menjalankan tugas profesinya sebagai advokat tidak bisa dituntut baik perdata maupun pidana. Nah, kita lihat hari ini Kamarudin Simanjuntak, pengacara yang mencuri perhatian kita semua, yang mencuri perhatian publik, ditetapkan sebagai tersangka. Padahal yang bersangkutan kemudian kalau kita lihat dia ditetapkan tersangka karena alasan menyampaikan informasi-informasi yang disematkan kepada lawan, lawan kliennya, gitu kan. Dia membela seorang klien dan klien itu tentu dia punya lawan, kan begitu. Dia membela kliennya kan, dalam posisi membela hak-hak kliennya, membela hak-hak hukumnya, membela law interest, kepentingan hukumnya, itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ini tentu sangat, ini tidak sejalan dengan pada prinsip ataupun tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang advokat itu sendiri.
Ya, pada sangat jelas undang-undang advokat itu tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana tatkala advokat menjalankan tugas profesinya. Nah, itu Kamarudin Simanjuntak kalau kita lihat adalah dia menjalankan tugas profesinya. Tetapi sungguh memprihatinkan kan, why kenapa kemudian dia ditetapkan sebagai tersangka. Ini apa namanya, padahal juga ini ya, kalau misalnya Kamarudin Simanjuntak memang dalam membela kliennya itu dia ada dugaan-dugaan tindak pidana apa melanggar kode etik seterusnya, ya kan? Harusnya kan itu kan diproses di misalnya di sidang etik kan begitu. Bukan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, apalagi kan sangat jelas dia membela kepentingan hukum daripada kliennya. Nah, itu menurut pandangan dan pengingatan saya, ya itu sebetulnya harus menjadi bagian refleksi karena memang peristiwa semacam ini bukan baru pertama kali terjadi, ya kan? Ya. Yang kedua, kalau kita lihat pula perkembangannya, alasan yang mendasari dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka misalnya karena informasi yang dia sampaikan tentu dalam hal membela kliennya. Tapi informasi tersebut coba dikanter, diklarifikasi misalnya kan dengan memberikan bukti-bukti. Tapi kita lihat bukti-bukti yang kemudian hendak diajukan oleh mereka maupun tim ahli-ahli dari Kamarudin Simanjuntak, tim hukum Kamarudin Simanjuntak itu kemudian juga ditolak oleh 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 penyidik mungkin kan itu kan, oleh penyidik itu, oleh penyidik ataupun oleh Polri. Ya, ini tentu sangat tidak fair menurut pandangan saya, tidak fair. Nah, harus ya kan kita ini kan sebetulnya penegak hukum, aparat penegak hukum advokat ini kan ya adalah posisinya itu sama, lagi-lagi saya katakan adalah posisi yang equal dengan aparat penegak hukum lainnya gitu kan. Tidak ada yang spesial, mau baik polisi maupun ini semuanya sama. Hanya barangkali mungkin advokat tidak dibekali dengan senjata, sementara Polri ya dibekali dengan senjata, kan begitu. Nah ini kira-kira ingin saya sampaikan bahwa pada prinsipnya advokat tidak bisa kemudian dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas dan profesinya, ya kan? Nah, dan dia melakukan itu. Adapun misalnya ketika ada dugaan-dugaan yang mengarah ke sana, ya semestinya advokat itu ya dilihat dulu kak, ada etik-etik yang kemudian dilanggar, ya kan harus diperiksa dulu di internal profesi advokat kan begitu. Nah tapi ini kemudian tidak terjadi dan iya gitu lah. Padahal saya ingin mengatakan bahwa advokat adalah profesi yang mulia, officium nobile. Kalau dia punya basis argumentasi atau basis histori sebagai officium nobile, ya semestinya dia harus mendapatkan treatment khusus, bukan malah kemudian menjalankan tugasnya advokat itu ditetapkan sebagai tersangka dan seterusnya. Ini tentu adalah satu hal yang memang harus kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang beradab, bangsa yang sangat jelas menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum. Jadi depannya kita perlu melakukan rekonstruksi kembali tentang bagaimana sebetulnya bagaimana posisi sebetulnya kedudukan daripada APH, aparat penegak hukum di Indonesia, supaya ya di antara penegak hukum yang satu penegak hukum dengan penegak hukum yang lainnya itu ya harus berimbang, harus balance gitu.